Selamat pagi anak-anak ibu kelas 7. Selamat tahun baru, selamat memasuki tahun ajaran yang baru. Kita pantas mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi waktu, kita diberi kesehatan, kita dapat menyeberang dari tahun 2020 ke tahun 2021 dengan melewati masa pandemi COVID yang makin hari makin mengganas. Kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Anak-anak ibu kelas 7, hari ini kita akan mulai belajar secara daring. Maka kita berdoa supaya kita belajar secara tatap muka melalui luring supaya pandemi COVID ini cepatlah berlalu. Bagaimana caranya? Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jangan berkerumun. Itulah yang mau kita lakukan untuk memutuskan rantai yang menyebabkan pandemi COVID ini berlanjut. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mengenai organisasi kehidupan. Nah, organisasi kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu adalah kita mengerti dulu apa itu namanya organisasi kehidupan. Dan yang kedua, kita dapat menyebutkan tingkatan-tingkatan organisasi kehidupan. Dan yang ketiga, kita bisa memberi contoh-contohnya. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, anak-anak ibu, mari kita simak video berikut ini. Kalian tentu pernah makan donat, bukan? Nah, kalau pernah makan donat, tentu kalian tahu apa itu campuran donat. Yaitu donat itu terbuat dari tepung, gula, mentega, permifan, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagian-bagian ini lah yang membentuk suatu donat itu. Jadi berarti sebuah donat terbentuk dari beberapa bahan. Nah, jadi tubuh manusia juga dikatakan merupakan suatu organisasi kehidupan. Kenapa? Karena tubuh kita ini terdiri dari partikel-partikel yang sangat-sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Itulah partikel yang menyusun tubuh kita. Apa itu partikel itu? Adalah atom-atom. Atom-atom yang menyusun tubuh kita membentuk molekul-molekul, dan molekul-molekul itulah yang membentuk apa yang kita sebut dengan sel. Nah, jadi tubuh kita ini dibangun oleh sebuah bagian-bagian yang sangat-sangat kecil yang namanya sel. Jadi apa itu sel? Sel adalah satuan struktur fungsional terkecil yang menyusun tubuh manusia. Itulah sel. Nah, di pembelajaran berikut kita akan mempelajari bagian-bagian sel. Pada hari ini, karena kita hanya 1 jam pelajaran, maka ibu akan menjelaskan hanya mengenai organisasi kehidupan. Kenapa tubuh kita dikatakan organisasi kehidupan? Karena tubuh kita itu disusun oleh partikel yang sangat-sangat kecil tadi yang kita sebut dengan sel. Nah, sel yang bentuk dan fungsinya sama membentuk suatu jaringan, dan jaringan-jaringan itu membentuk suatu organ, dan organ-organ itu membentuk suatu sistem organ, dan sistem organ membentuk apa yang disebut dengan organisme atau makhluk hidup tunggal. Nah, jadi sel itu banyak. Nah, jenis-jenis sel banyak. Ada sel saraf, ada sel otot, ada sel kulit, ada sel tulang. Nah, sel-sel tulang membentuk jaringan. Jaringan itu jaringan apa? Jaringan tulang, jaringan otot, jaringan darah, dan lain sebagainya. Nah, jaringan-jaringan itu maka membentuk organ. Organ-organ itu apa? Contohnya jantung, paru-paru, mata, lidah. Itu termasuk adalah organ-organ.
Nah, organ-organ ini membentuk suatu sistem organ. Apa itu? Misalnya sistem pencernaan dibentuk oleh organ-organ apa saja? Mulut, lambung, kerongkongan, ya, usus besar, usus halus, anus. Nah, itulah sistem organnya. Nah, maka dengan demikian anak-anak ibu, maka tubuh kita ini adalah suatu organisasi. Nah, anak-anak ibu, makhluk hidup itu ada yang tubuhnya hanya terdiri dari satu sel saja, ya, disebut dengan uniseluler. Dan banyak makhluk hidup yang tubuhnya terdiri dari banyak sel atau multiseluler. Nah, salah satu contoh adalah amuba atau protozoa adalah makhluk hidup uniseluler atau makhluk hidup bersel satu. Sedangkan kingdom-kingdom yang lain seperti protista, jamur, ya, kemudian hewan, tumbuhan, itu semua adalah makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler. Nah, dilihat dari selnya, bentuk selnya, sel itu juga ada dua bagian, yaitu sel yang prokariotik dan sel yang eukariotik. Apa itu sel yang prokariotik? Adalah sel yang belum memiliki membran inti. Sedangkan sel yang eukariotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti. Contohnya apa? Nah, Monera adalah jenis makhluk hidup yang tubuhnya merupakan sel yang prokariotik. Sedangkan organisme yang lain, jamur, hewan, tumbuhan, itu semua adalah makhluk hidup yang eukariotik atau yang sudah memiliki membran inti. Nah, jadi sekali lagi anak-anak ibu, itulah organisasi yang membangun tubuh makhluk hidup. Nah, anak-anak ibu, itulah organisasi kehidupan yang menyusun tubuh makhluk hidup. Jadi sekali lagi, organisasi atau tingkatan-tingkatan organisasi yang menyusun tubuh makhluk hidup itu kita mulai dari bagian yang paling kecil yang kita sebut dengan sel. Sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ membentuk organisme. Nah, sekianlah pelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap kalian catat pelajaran ini dengan baik-baik. Jangan lupa, ya, jangan lupa dicatat di buku pelajarannya. Kalau kurang jelas, buat secara berulang-ulang, ya, jangan bosan-bosannya. Nah, sekianlah pembelajaran kita untuk siang hari ini. Tetap semangat, jangan kalah semangat. Jaga protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Selamat siang.